Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Puspadewi dengan NIM 1912032, dosen pengampu zona Lisa Fatria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Saya akan menjelaskan 6 poin-poin penting. Poin yang pertama yaitu kegiatan pengelolaan kelas. Poin kedua, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan. Poin ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Poin keempat, persyaratan ruang bermain di PAUD. Yang kelima, model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Poin keenam, bagaimana memilih furnitur, apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa saja yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Setelah poin yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pembelajar dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan belajar yang positif dan produktif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga segala potensi peserta didik mampu dioptimalkan. Materi yang kedua, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Karena lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran belajar dengan kondusif. Penciptaan lingkungan belajar yang efektifan, nyaman adalah salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan pembelajaran. Dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Di sini ada 4 model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama model pembelajaran sudut, yang kedua model pembelajaran area, yang ketiga model pembelajaran sentra, dan model pembelajaran kelompok. Materi yang ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Menata lingkungan belajar ini dibagi menjadi 2, yaitu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Yang di luar ruangan, yang pertama keamanan lokasinya, kemudahan mengakses. Yang ketiga mengelompokkan usia anak, peletakan mainan, jarak pandang pengawasan, pelabelan, dan pengawasan. Yang di dalam ruangan yaitu sesuai usia dan tingkat perkembangan, keselamatan dan kenyamanan, menarik dan diperkirakan, sesuai kegiatan pembelajaran, fleksibilitas, jumlah anak, keterjangkauan, labeling, dan kebersihan. Materi yang keempat, persyaratan ruang bermain di PAUD, dibagi menjadi 2. Yang pertama persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang persyaratan umum, yang pertama persyaratan lahan, lokasi, layanan, kondisi, tanah, dan lingkungan. Yang kedua persyaratan bangunan, konstruksi, kesehatan, ruangan, dan aksesibilitas. Yang ketiga persyaratan meubel atau prasarana PAUD, penunjangan belajar, kelembagaan, aktivitas, ukuran bentuk, aspek psikologis, dan pemilihan bahan kayu. Dan persyaratan khusus yaitu aspek perkembangan akses ruangan, ruangan bertingkat, kemiringan, lebar, dan tinggi pijakan tangga, lantai, dinding, perabot, pintu, kamar mandi, luar lingkungan, dan jalur evakuasi. Materi yang kelima, model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Di sini ada usia 0 sampai 2 tahun, yaitu model penataan ruangan, prasarana dalam ruangan bermain seperti rak, furnitur ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. Tersedia bantal dan karpet yang nyaman, warna-warna furnitur sebaiknya dipilih warna natural, memberikan keluasaan gerak bagi anak. Yang kedua, area ruang bermainnya. Area motorik kasar, motorik halus harus leluasa digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Area lainnya, area bermain
anak usia 0 sampai 2 tahun berbeda dengan area motorik di mana penataannya harus dapat memberikan keleluasaan bagi anak. Di area ini perlu disediakan tempat untuk anak beristirahat. Yang ketiga, penataan lingkungan ruang bermain. Memaksimalkan kontak fisik dan emosional dengan pendidik dan pengasuh. Memfasilitasi aktivitas bermain yang melibatkan pengasuh. Perlu disediakan karpet atau alas yang nyaman bagi anak untuk bermain di lantai. Memberikan beragam aktivitas yang memungkinkan anak untuk mengenali objek-objek di sekitarnya. Mendorong anak untuk bergerak agar anak terlatih. Dan di sini model penataan ruang bermain anak usia 3 sampai 6 tahun. Yang pertama, prasarana dalam ruangan bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak multifungsi. Yang kedua, furnitur, perabot serba mini, ergonomis, fungsional, sederhana, aman, dan nyaman bagi anak. Yang ketiga, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu, atau satu warna. Memiliki area yang lebih beragam. Dan materi terakhir, bagaimana memilih furnitur? Yaitu yang pertama, meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukurannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul, tidak runcing. Yang ketiga, loker tempat menyimpan alat main anak dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak. Yang keempat, bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin bila ditempatkan di atas lantai. Yang kelima, jika alat furnitur dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakannya aman. Yang keenam, perhatikan permukaan furnitur kayu yang kasar dapat melukai anak. Yang ketujuh, furnitur perabotan serba mini, ergonomis, fungsional, serba aman dan nyaman bagi anak. Warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, warna kayu, atau satu warna. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menempatkan toilet? Dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan? Toilet anak itu harus terpisah dengan orang dewasa. Toilet anak tidak perlu slot kunci pintu, cukup setengah badan dan dekat pengawasan guru. Tersedia sarana pembersih dan pengering tangan. Pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara yang baik. Lantai tidak licin dan semua alat di toilet selalu terjaga kebersihannya. Tersedianya tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering. Melatih kebiasaan anak untuk mencuci tangan setelah bermain, makan, dan sesudah melakukan aktivitas. Dilengkapi air mengalir, bak penampungan, permukaan halus, saluran pembuangan tertutup. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.